Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Mungkin kita sudah tidak asing dengan ruqyah. Biasanya banyak orang meminta untuk diruqyah karena mendapatkan sesuatu penyakit atau gangguan dari jin di dalam dirinya yang dapat mengganggu kehidupannya. Lalu apakah benar ruqyah dapat merubah hidup seseorang sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut berani coba macam-macam ruqyah yang bisa merubah hidupmu versi dari Magenta Islam. Ruqyah dalam ajaran Islam. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini pastinya akan banyak ujian dan cobaan yang kita dapati. Tentunya hal ini untuk menguji keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan dan jin tidak akan tinggal diam dan merayu kita agar terjebak ke dalam perbuatan dosa. Bahkan gangguan setan serta jin bisa membuat hidup seseorang mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan nalar logika kita pun tidak mampu memahaminya. Ada yang bisa membuat sakit serius atau tubuh serta kesadarannya dikendalikan oleh jin. Saat mengalami hal ini banyak orang yang meminta dirinya untuk diruqyah. Dalam Islam sendiri ada ruqyah syar'i yang diperbolehkan. Ruqyah merupakan sebuah upaya dan proses penyembuhan melalui ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran. Secara tidak langsung, ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun cukup berpengaruh dan bahkan bisa menyelesaikan masalah seseorang dari gangguan jin serta setan di dalam hidupnya. Tentunya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Maka dari itu sahabat beriman, teruslah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ayat yang digunakan untuk ruqyah. Setan memang menjadi musuh manusia yang selalu berjanji untuk menggoda kita agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rayuan dari setan pastinya menyerang kelemahan setiap orang, kekayaan, kesulitan yang luar biasa, hingga penyakit yang luar biasa pula. Hal ini harus kita hadapi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah ruqyah. Jika memang godaan jin dan setan sudah sangat mengganggu, kita bisa melakukan ruqyah. Ayat Al-Quran akan membuat mereka takut dan juga menjauh. Salah satu ayat tersebut adalah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu ada ayat lain yang bisa dibacakan saat ruqyah, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Baqarah ayat 163-164, Al-Baqarah ayat 255 hingga 257, ayat kursi 3 kali lalu dilanjutkan dengan ayat 256 sampai 257. Al-Baqarah ayat 284 dan 286 serta Al-Imran ayat 1-10, Al-Imran ayat 18-19, Al-Imran ayat 26-27 dan dilanjutkan dengan bacaan Al-Muwazziyat sebanyak 3 kali yang berupa Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.
Jangan putus asa. Sahabat beriman, salah satu cara merubah hidup yang bisa kita lakukan setiap hari adalah jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada hambanya yang mohon bantuan kepadanya. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Selain itu, tingkatkanlah keimanan kita. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih terarah dan mendapatkan kemudahan. Diterangkan dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Maka dari itu, jika ingin merubah hidup, teruslah berdoa dan berusaha serta jangan berputus asa. Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.